Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perjanjian yang dilarang. Sebelum ke pembahasannya, oligopoli itu sistem perdagangan yang hanya tersedia sedikit produsennya, sedangkan konsumennya berjumlah banyak. Pada sistem oligopoli, perdagangan akan memiliki persaingan tidak sempurna. Yang pertama, perjanjian oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan salah satu jenis pasar yang memiliki 2 atau lebih jumlah pembeli, di mana dalam bentuk pasar oligopsoni, pembeli menguasai pasar sebagai penerima pasokan, atau bahkan menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam pasar komoditas. Artinya, pembeli memiliki peranan yang besar dalam menentukan barang yang dijual di pasar tersebut. Pada pasar ini, pembeli menjadi pelaku usaha yang membeli bahan mentah atau barang setengah jadi, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen akhir. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan, agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dugaan bila pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Perjanjian oligopsoni ini merupakan kebalikan dari oligopoli yang terjadi di tingkat penjualan, sedangkan oligopsoni terjadi di tingkat pembelian. Yang kedua, perjanjian integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah perjanjian antara para pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian kegiatan produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang merupakan rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu. Integrasi vertikal dapat dilakukan dengan strategi penguasaan unit produksi dari hulu ke hilir, hingga distribusi barang dan jasa hingga konsumen akhir. Integrasi vertikal memiliki dampak positif yang dihasilkan dari efisiensi proses produksi, sehingga pelaku usaha melakukan perjanjian integrasi vertikal. Yang ketiga, perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal atau pengendalian vertikal, baik melalui pengendalian harga maupun pengendalian non-harga. Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi produk barang dan jasa. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau dalam hukum persaingan usaha, dalam bahasa Inggrisnya istilah adalah ting. Yang terakhir, perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dapat dikatakan, pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri. Sekian materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.